Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami di frekuensi 92,4 MHz ya. Atau juga untuk Anda yang bersama atau membersamai kami melalui RI Digital di handphone Android Anda, ataupun yang mendengarkan kami melalui RRI Digital atau live streaming RRI melalui laman rri.co.id di pagi ini ya. Baik, Don sanak pendengar, seperti biasa setelah 2 pekan kami tidak hadir ke ruang dengar Anda karena satu dan lain hal gitu ya. Kali ini kita kembali hadir ya untuk menelusuri kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dibentuk oleh nenek moyang kita Minangkabau dan diwariskan turun-temurun hingga generasi kita hari ini. Dan kali ini kami akan memperbincangkan satu hal menarik saya pikir, yaitu bagaimana sih sesungguhnya persoalan bako dan anak pisang. Nah ini dia nih ya, karena selama ini kita sepertinya lebih cenderung ya melihat keminangkabauan kita itu terutama soal kekerabatan ke suku gitu ya, ke suku mama dan ibu kita sendiri, dan jarang-jarang kita coba melihat bagaimana sih posisi seorang bako gitu ya, atau pihak bako, dan sejauh mana sesungguhnya peran bako bagi seorang anak ya atau cucu di suku lain atau suku menantunya begitu ya, atau yang tinggal bersama menantunya di rumah gadangnya. Nah, untuk itu apakah bako hanya sekedar katakanlah kemitraan saja nih gitu ya dengan si anak dan yang tinggal di sukunya, atau sesungguhnya bako juga punya peran yang penting bagi tumbuh kembangnya seorang anak bahkan sampai berkembang nanti setelah dewasa. Karena kita ketahui ternyata dalam beberapa event-event tradisi kita itu bako selalu artinya ketika ada event bako muncul gitu loh. Nah, seperti waktu melahirkan ya, waktu barale gitu ya, atau menikahkan anak ya, kemudian juga waktu kematian. Sampai kapanpun kalau nggak salah itu ada kapan dari bako juga gitu ya. Kalau nggak salah nanti kita akan coba cari tahu. Nah, sebegitunya bako. Nah, di event-event. Tapi keseharian kecenderungan kita banyak hanya kekulindan itu dengan suku kita masing-masing gitu ya. Nah, gimana seharusnya dan seperti apa sesungguhnya budaya kita, adat Minangkabau ngatur? Yuk kita telusuri bersama Mak Tuanku Mangkudun ya di kearifan lokal Minangkabau hari ini. Untuk itu nanti silakan Anda bergabung di dualan telepon kita seperti biasa 0751812414 ataupun di 0811660940. Baik. Alhamdulillah Mak Tuan Kemengkudun bisa hadir bersama kami di studio, Anda bisa tonton ya langsung live streaming Perempuan dari Padang melalui rri.co.id ataupun nanti di channel YouTube Perempuan dari Padang setelah acara ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar RI Perempat. Surau kearifan lokal Minangkabau. Ini membanggakan sekali istilah terakhir macamku ini. Surau ya. Nanti kita coba juga kali ini surau nih ya. Seperti apa surau. Baik, Mak Tuanku, pagi ini saya karena ini baru kita muncul kembali Mbak ya setelah 2 minggu berlalu, saya pengen yang seperti saya bilang kemarin, ingin yang agak ringan dulu Mak, santai gitu ya. Iya. Nah, kita menemukan ini soal bako dan anak pisang, tapi saya lihat ini walaupun santai, walaupun agak ringan, tapi sesungguhnya berat-berat sedikit juga lah gitu. Iya, sudah banyak generasi kita yang tidak begitu paham lagi apa itu bako, apa itu anak pisang. Bahkan dalam beberapa kawan-kawan kita yang turun ke lapangan Mak ya, mencoba mencari tahu sejauh mana pemahaman generasi hari ini, apakah generasi milenial, ditanya tahu nggak bako, banyak nggak tahu Mak.
Oke, ini memang miris sekali ini. Oke, baik, Mak, kita mulai saja, Mak. Ya, bincang-bincang kita tentang baku relasi ya kearifan lokal dalam relasi baku anak pisang di Minangkabau. Nah, kita mulai dari baku dan anak pisang ini apa sesungguhnya nih pemahaman tentang dua istilah ini. Silakan, Mak Tangko. Baik, terima kasih Bang Adit. Jadi bako dan anak pisang adalah dua sosok yang terkait dengan seorang laki-laki di Minangkabau ketika dia menjadi mama dan sekaligus jadi bapak. Dalam pantun tua tentang tanggung jawab laki-laki Minangkabau dijelaskan apa posisi seorang laki-laki. Kalau paku kacang belimbiang ambil tampulang lenggang lenggokkan bawa menurun kasaruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang. Orang kampung dipatenggangkan tenggang negari jan binaso. Di sana ada aturan, ada konstitusi posisi seorang laki-laki di Minangkabau. Dia punya anak yang harus dia pangku, dia punya kemenakan yang harus dia bimbing. Nah, anak bagi seorang laki-laki, kemenakan bagi seorang laki-laki itu adalah dua sosok pada dua tempat yang berbeda. Anaknya ada pada suku yang lain, kemudian kemenakannya ada pada suku dia, tapi dia ada di dua tempat itu. Nah, anak itu adalah anak pisang bagi sukunya, sementara kemenakannya adalah bako bagi anaknya. Nah, masih rumit kalau dalam cerita begitu. Iya, benar. Bayangkan saya seorang tuang Kumengkudun menikah dengan seorang dari suku yang berbeda dengan suku saya. Suku saya suku Koto. Kemudian saya menikah dengan perempuan suku Tanjung misalnya. Maka anak saya suku Tanjung, kemenakan saya suku Koto. Anak saya hubungannya dengan kemenakan saya, anak saya itu anak pisang, kemenakan saya bako bagi anak saya. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana relasi bako dan anak pisang ini? Ini adalah hubungan terpenting dalam kehidupan adat Minangkabau. Kalau kemenakan itu batali suku atau batali adat, kalau anak itu batali nasab atau batali rahim. Nah, ini yang maaf bukan batali rahim. Batali nasab itu tali darah ya. Darah ya. Kalau kemenakan itu tali rahim. Nah, kemenakan itu kalau kata orang Barat atau Eropa matrilineal. Tali atau garis yang dihubungkan dengan keturunan ibu, tapi bukan keturunan ibu sebenarnya. Ya, hubungan kemenakan itu adalah tali kepada mama. Garisnya adalah garis kepada mama. Jadi suku adalah garis keturunan mama. Nah, ini yang keliru cara antropolog Barat melihat garisnya keturunan ibu. Kalau keturunan ibu berarti mama tidak punya peran. Padahal keturunan itu yang lebih jelas itu mama kalau dalam suku. Karena ada undangnya. Kemenakan Barjo ke mama, mama Barjo ke Pangulu. Kemudian dari Niniak turun ke mama, dari mama turun ke kemenakan. Tidak ada cerita dari Niniak turun ke ibu. Turun ke ibu, dari ibu turun ke anak. Iya. Yang ada itu dari Niniak turun ke mama, mama dari mama turun ke kemenakan. Biar turun tabang ke sama, dari Niniak turun ke mama. Nah, ini garis keturunan suku atau orang Barat mengatakan matrilineal. Biarlah itu cara mereka memandang. Tapi kita orang Minang harus menjelaskan garis keturunan itu dari mama ke kemenakan, dari Niniak ke mama ke kemenakan. Kalau tali nasab itu dari Iniak turun ke apa, dari apa turun ke anak. Jadi anak di pangku, kemenakan di bimbing, anak itu anak pisang, kemenakan itu bako bagi anak kita. Ini anak pisang bagi kemenakan kita, ini bako bagi anak kita. Begitu, Bung Adit, mudah-mudahan agak jelas posisinya bagi generasi kita yang terakhir. Ya. Berarti antara apa istilah bako dan anak pisang itu
sesungguhnya dia saling saling berhubungan ya mak ya, timbal balik gitu ya mak ya. Iya, Bagi seorang anak pisang, maka yang saudara di sebelahnya itu adalah bako gitu ya mak ya. Bagi seorang bako, saudara dari ayahnya, keponakan dari ayahnya itu adalah anak pisang gitu ya mak ya baginya. jadi talinya kepada satu orang laki-laki. Iya betul. Anak dia punya bapak, Mm-mm. kemenakan dia punya mama. Mm-mm. Ada pada satu sosok. Satu sosok laki-laki ya mak ya. Sosok laki-laki. Oke, kemenakannya memanggil anaknya sebagai anak pisang gitu ya mak ya. Betul. Anaknya menyebut kemenakan dari si laki-laki tadi itu bako. Betul. Oke, baik. Baik, menarik sekali, Mak. Namun sesungguhnya, Mak, ya, kenapa atau kenapa harus terpisah menjadi dua seperti itu, Mak? Dalam artian, sebagaimana juga kita tahu, Mak, bahwa akhirnya dua kelompok tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan panggilan, ya. Betul. Kalau laki-laki yang merupakan dari sukunya atau kakak ibunya dia bermama, Betul. ya. Kalau laki-laki yang dari saudara ayahnya gitu ya, Mak ya, Panggil bapak. panggil bapak, panggil apa. Nah, sementara kalau di bagian belahan lain kan kita lihat sama aja, Mak, ya. Sepupu. Panggilan untuk si laki-laki yang tua itu hanya om kah atau apakah gitu ya, Mak ya. Nah, di Minang itu harus dibedakan, bahkan ketika terjadi kekeliruan itu bisa kena tegur gitu. Saya pernah, Mak. Iya, Basiang kambo, bapak mama anggo. Gitu, Mak. Iya, itu sampai kepada seluruh upacara adat nantar adat itu adat yang terlihat setiap hari. Iya. Itu posisi duduknya berbeda. Bapak tidak bisa duduk di tempat mama, mama tidak boleh duduk di tempat bapak. Kalau di rumah gadang itu, bapak itu membelakang ke bilik atau menghadap ke halaman. Mama itu harus menghadap ke bilik dan membelakang ke halaman. Iya, Nah, posisi itu tidak bisa ditukar. Kalau ditukar nanti orang marah, enggak situ, bukan di situ tempat duduk Anda di sini. Ini barisan Sumando, ini barisan mama rumah. Ya, jadi memang akhirnya dari dua kelompok tadi terbedakan semuanya ya, Mbak ya. Betul. Posisinya juga akhirnya berbeda gitu ya. Dan Posisi, peran, fungsinya fungsi berbeda. Nah, makin menariknya begini, Mak. Kalau di ini di keluarga lain secara umum kan tanggung jawab itu hanya tanggung jawab keluarga kecil ya, Mak ya. Betul. Ke anaknya saja gitu ya. Betul. Nah, kalau itu tuh sifatnya bantu-bantuan lah gitu ya, Mak ya. Kalau yang ke saudara perempuannya anaknya itu ya bisa dibantu-bantu kan gitu ya, Mak, kemenakannya. Kalau di Minang kan sepertinya menjadi kewajiban ya. Tanda kutip kewajiban. Nah, dan itu dikatakan dia dalam satu suku, kan gitu ya, Mak ya. Iya. Nah, bagaimana pula kewajiban dari si apa, kan gitu ya, Mak ya, Betul. yang di sisi bakonya. Sebelumnya saya pengen menghubungkan ini, apakah ini ada hubungan nanti pada akhirnya ke istilah, maaf Pak, mungkin saya butuh koreksi dari sebelumnya. Sebelumnya saya mendapat informasi itu basuku ka indua nasab ke ayah gitu loh, Mak, ya, ke bapak. Nah, sesungguhnya kemana, Mak? Ke mama tadi ya? Bersuku ke mama? Bersuku ke mama. Bersuku ke mama, banasab Ke ayah. ke ayah. Nah, sekarang pertanyaannya apa bedanya, Mak, antara basuku coba nasab itu, Mak, sehingga lahir akhirnya bako dan anak pisang gitu loh, Mak. Nah, basuku itu ada yang harus dipelihara namanya sako dan pusako. Maka seluruh urusan sako dan pusako itu dengan mama. Dengan mama artinya dengan saudara laki-laki dari ibu, ya, Mak ya. Saudara laki-laki dari ibu. Salah satu dari saudara laki-laki ibu itu dikatakan Mama. Tungganai atau ya. penghulu. Panggilannya harus mama, Harus mama. tidak boleh apa. Tidak boleh apa. Oke. Jadi seluruh urusan sako dan pusako itu dengan mama. Kalau dalam urusan sako dan pusako, bapak tidak boleh ikut serta, bahkan dia dikatakan abu dia tunggua urusan sako dan pusako. Tapi ketika bapak itu ada di rumah anaknya, dia adalah bapak tali nasab.
tali nasab itu dia yang bertanggung jawab sampai ke akhirat tentang makan, minum sampai pendidikan anaknya. Makanya dipangku itu lebih dekat ke dada. Kalau dibimbing itu dengan harta, tangannya di bawah. Dibimbing itu dilepas-lepaskan, dia bisa mengendalikan sendiri nanti sako dan pusako di kaum. Nah, jadi laki-laki sebagai garis nasab bagi anak itu tanggung jawabnya dunia akhirat dan tidak berhubungan dengan sako pusako. Sementara kemenakannya adalah tali suku atau tali adat, itu hubungannya dunia akhirat juga, tapi ada properti yang harus diawasi atau dijaga bersama. Itulah warisan kaum yang dinamakan sako dan pusako. Jadi ada wilayah sako dan pusako, ada wilayah kehidupan sehari-hari dalam memberi makan anak. Ya. Nah, sementara Mak ya, kita tadi sudah nampak nih bahwa ada dua, ada basuku, ada banasab, gitu ya Mak ya. Iya. Nah, banasab ini rasanya ini jelas kalau ini berhubungan dengan darah, kan gitu ya Mak ya. Betul. Dengan darah ya. Sehingga nasabnya ini ke atas ini gitu ya Mak ya, dengan darah. Nah, tapi kenapa? Nah, di sini menariknya. Minangkabau mengakui bernasab ke ayah dan itu sesuai sekali itu dengan Islam, kan gitu ya Mak ya, yang notabene secara adat dan diadatkan adalah agamanya Minangkabau. Betul. Nah, tapi justru Minangkabau menetapkan basuku ka mama. Artinya keturunan dari mama. Nah, di sini sering kali barangkali terjadi debatable ya Mbak ya, bagi orang-orang yang kurang memahami atau mungkin bahkan konflik. Bahkan konflik ya Mbak ya. Iya. Kenapa harus ini secara darah? Nah, ke bapak. Nah, dan juga teman-teman pertanyaan begini Mbak, itu dari pihak luar. Kita perhatikan kedekatan soal kedekatan anak nih Mbak, kedekatan anak ke sukunya dan ke bakonya gitu loh Mak ya. Iya. Itu seakan-akan tanda kutip ada perbedaan gitu Mak. Terutama dalam keseharian. Dalam keseharian anak lebih banyak tinggal di sukunya. Iya. Di rumah gadang sukunya begitu ya. Iya. Dan jarang-jarang sekali mungkin ada 1-2 yang dibesarkan di Rumah bakonya gitu loh. Nah, sesungguhnya bagaimana Mak? Apakah memang seperti itu adanya atau ya, saya nggak tahu istilahnya apa ya, mudah kebetulan nggak juga, atau karena ikatan dia melahirkan dari pihak ibunya di rumah gadang itu, sehingga lebih dekat ke rumah gadang, atau seperti apa? Kenapa itu terjadi, silakan Pak? Baik, ya kita tarik ke atas urutan dari bapak tadi. Bapak atau seorang laki-laki, dia punya ibu. Nah, ibu ini ada dalam kaumnya. Bagi si ibu, anak dari si bapak tadi adalah cucunya yang tidak bisa berbeda dengan cucunya di dalam kaumnya. Hanya si cucu ini lahir dan besar di rumah orang dalam suku yang lain. Maka dikatakan anak pisang atau anak cucu dari anak laki-laki itu dikatakan cucu di rumah orang. Cucu di rumah orang. Cucu di rumah orang ini anak pisang. Kemudian kemenakan dari si bapak tadi, seluruh anak-anak saudara perempuannya itu ada di rumah gadang si nenek tadi. Bagi seorang nenek, sayang ke cucu itu tidak berbeda. Hanya saja ada cucunya yang besar di rumah orang, ada cucu yang besar di rumah gadangnya sendiri. Maka kerinduan atau kecintaannya kepada cucunya di rumah orang itulah yang menyebabkan relasi anak pisang itu dengan neneknya, dengan saudaranya di rumah bako itu luar biasa kental. Sehingga adat memberi tempat penting bagi bako itu untuk seluruh kehidupan kemenakan bapaknya tadi. Supaya diketahui bako ini tidak akan dilaksanakan sekian upacara adat antaradat. Adat antaradat itu adat yang paling kelihatan. Misalnya lahir seorang anak pisang, itu bakonya yang pertama
akan menjemputnya, dijapui bako namanya. Saudara ayah gitu ya, Mak ya? Dari Saudara ayah. Seluruh kaum di saudara ayah itu menjapui bayi tadi. Kemudian ada upacara atau adat antar adat di beberapa negara tentang turun mandi. Turun mandi itu bako yang memandikan bayi. Bako ya, Mak ya? Bukan dari kaumnya, Mak ya? Bukan dari kaumnya. Jadi yang membuat pesta untuk turun mandi itu bako. Sampai nanti khitanan. Bako yang pertama kali mengajak anak khitanan. Khatam Quran di beberapa negara sampai menikah. Menikah ini bahkan luar biasa, Bung Adit. Banyak negara yang mengembangkan kecintaan kepada anak pisangnya ini dengan mengarak itu apa ya? Membawa beramai-ramai mempelai oleh bakonya. Bakonya ini membawa mempelai tadi itu dari rumah bako untuk pergi nikah. Jadi dia belum bisa menikah kalau bakonya belum siap untuk mengaraknya, mengiringinya. Nah itu namanya tradisi babako atau arak bako. Arak bako. Ya. Arak bako itu bahkan sudah dijadikan warisan budaya tak benda oleh Dirjen Kebudayaan Indonesia. Tanggal 15 Desember tahun 2019. Jadi prosesi atau upacara adat antar adat arak bako atau babako itu dijadikan sebuah warisan budaya. Warisan budaya tak benda secara nasional. Ini prosesinya begini, bentuknya begini, propertinya, pakaiannya, isinya, segala segmen kegiatannya itu menjadi sebuah paket yang dikatakan warisan budaya tak benda yang diakui secara nasional. Kenapa? Karena itu sebuah wujud atau bentuk dekatnya hubungan bako dengan anak pisangnya yang menikah. Baik anak pisangnya itu laki-laki atau anak pisang itu perempuan. Sehingga nanti lahirlah sebuah idiom atau apa istilahnya ikatan secara majas sebenarnya, tapi sudah jadi ikatan yang diterima secara sosiologis bahwa bako itu adalah tunangan bagi anak pisangnya. Maka di Minangkabau itu sangat indah kalau ada peristiwa pulang ke bako. Jadi artinya sesungguhnya kalau diharapkan atau berharap sebetulnya Minangkabau itu ya pulang ke bako semua nih, Mak ya, karena Bapak bilang tadi bahwa bako itu tunangan bagi anak pisangnya. Artinya dari sosialnya sudah dianggap tunangan, sementara tunangan kan itu pernikahan, Mak. Iya betul. Jadi kerinduan dari kaum kemenakan ini kepada anak pisangnya itu menyebabkan mereka menjanjikan masa depan untuk bersama pulang ke bako. Dan saya melihat beberapa yang pulang ke bako itu hidupnya luar biasa indah lah, karena dua-dua pihak menyayanginya. Kalaupun terjadi konflik, mereka akan berusaha mendamaikan dengan kasih sayang. Tidak ada orang pulang ke bako itu yang sampai retak segala macam. Iya, karena yang satu anak, yang satu menekan gitu ya. Satu anak, satu kemenakan. Bagaimana cara berpihaknya, nggak mungkin berpihak. Tidak bisa dibelah. Tidak bisa dibelah. Nah, jadi hubungan atau relasi bako dan anak pisang itu begitu hangatnya, begitu eratnya, dan tidak diikat oleh materi. Ini bedanya. Kalau hubungan orang sekaum, sesuku antara mamak dan kemenakan, ikatannya jelas sako dan pusako. Sako itu gelar adat atau jabatan adat, pusako itu materi. Nah, ketika relasi itu diikat oleh materi, kita jujur membuka halaman kehidupan orang Minangkabau. Sengketa itu hanya terjadi ketika ada materi yang diperebutkan. Iya. Kenapa sengketa antara bako dan anak pisang jarang terjadi? Selagi mereka tidak membicarakan tentang materi, mereka tidak akan pernah ada konflik. Yang ada adalah kerinduan. Menarik sekali, Maya. Apakah itu bisa berarti sesungguhnya
pure ya, rasa kasih sayang antara bako dan anak pisang ini Mak ya, antara bako dan anak pisang ini, karena mereka betul-betul hanya karena ikatan darah gitu iya. dengan si bapak. Iya. Dan tidak ada embel-embel yang sifatnya materi di sana. Ya, sangat jelas terlihat begitu. Bagi seorang nenek, cucu itu baik dari anak laki-laki atau dari anak perempuan adalah cucu. Sayang ke anak itu hanya separuh. Separuhnya lagi adalah pendidikan yang ketat. Tapi kalau sayang ke cucu itu 100%, tidak ada marah. Iya. Bagaimanapun perangai cucu bagi seorang kakek, bagi seorang nenek, tidak ada yang salah. Yang salah justru ibunya nanti. Yang disalahi ibunya atau bapaknya. Nah, bayangkan ketika cucu itu lahir dan besar di rumah orang. Iya. Hanya bisa melihat jauh-jauh saja. Betul. Nah, kalau anak pisang ini kan lahir di suku ibunya. Laki-laki anak kita itu hanya jadi menantu di sana, dan anak pisang itu hanya bisa dilihat dan sekali-sekali bisa dibawa ke rumah bako. Nah, jadi dendam kerinduan dari keluarga nenek itulah yang buat ikatan ditumpukan kepada kasih sayang anak pisang tadi. Ya, pisang, ya. Maka lahirlah idiomnya lagi, kalau anak pisang itu berpisau tajam. Bako badagang taba. Apa maknanya? Seorang anak pisang yang sekali-sekali dibawa ke rumah bakonya, apapun yang dilakukan oleh anak pisang itu tidak akan pernah hanya dipahami itu ya. Tidak akan pernah dimarahi, tidak akan pernah apalagi dihardik. Pasti neneknya akan marah. Anak pisang di negara kedua. Iya. Kenapa? Karena sekian lama si anak tadi berada di rumah orang. Karena dia cucu di rumah orang. Beda dengan cucu yang di rumah sendiri, yang satu kaum, satu suku, setiap hari dilihat. Betul. Memang sayang, tapi pendidikannya pasti jalan. Marahnya pasti bisa dilakukan. Tapi kalau anak pisang ini yang datang sekali setahun, tidak mungkin dimarahin apapun yang dilakukannya. Jadi anak pisang pisau tajam, bako badagang taba. Jadi ketika anak pisang itu hadir di rumah bako, dia akan disayang tanpa reserve istilahnya. Kalau istilah sekarangnya itu cinta tanpa batas sih. Cinta tanpa batas. Jadi cintanya kaum kepada anak pisangnya itu menyebabkan anak pisang itu di rumah bakonya begitu hebat. Kadang-kadang muncul kecemburuan sosial juga, Mak. Ya sampai nanti ada istilah begini. Dari cerita Bung Adit kan pernah orang yang terlalu semena-mena dalam perilakunya dikatakan, wah kalau mak diang dibantu di rumah bako. Bantu di rumah bako itu artinya si anak itu memang bisa semena-mena. Kenapa? Karena waktunya terbatas di sana. Iya. Sementara kerinduan itu menumpuk gitu ya, Mak. Iya, kerinduan si bako ini menumpuk apalagi kalau mereka merantau. Bayangkan anak pisang ini bawa bapaknya merantau jauh, lalu pulang sekali-sekali ke rumah bakonya. Apapun yang dilakukan anak pisang itu tidak akan pernah dimarahi oleh bakonya. Nah, ini relasi-relasi yang tanpa materi ini yang menyebabkan kasih sayang itu tanpa batas. Begitu Bang Adit. Iya, baik. Dan saya berpikir seperti ini, Mak. Sesungguhnya walaupun tadi saya katakan kalau kita perhatikan secara umum masyarakat atau kekerabat Minangkabau itu dia ke titik tidak, seorang anak itu cenderung diraih ke kaumnya, gitu ya, Pak. Kenapa saya katakan diraih? Karena itu seakan-akan tanda kutip dianggap seperti itulah ketika mulai dari dia lahir gitu ya sampai dia dibesarkan macam selalu di kaumnya dan jarang-jarang sekali ke bakonya, lebih sekali bakonya gitu. Nah, tapi saya berpikir apakah tidak seharusnya gitu ya, Mak ya, seyogyanya seorang anak itu juga bisa berbagi, gitu loh, Mak. Artinya tidak hanya sekali, tapi mungkin ya kalaupun nggak imbang, tapi ya bisa proporsional lah gitu ya, Mak ya. Mungkin dia sekarang di kaumnya, besok mungkin agak seminggu di apanya gitu ya, bakonya gitu ya, Mak. Kenapa? Karena saya melihat gini, Mak, ini ke posisinya si ayah gitu ya, Mak.
bahwa di kaumnya sang ayah itu tidak punya kamar, kan itu istilahnya Pak, ya. Iya. Tidak, maksudnya di kaumnya di tempat bakunya itu Nggak babilia. tidak babilia. Iya. Si ayah tidak babilia, artinya tidak punya sesuatu yang bisa jadi pegangan di sana gitu, Mas. Selain tanggung jawab sebagai mama, kan itu Pak, ya. Iya, Nah, iya. sementara di rumah kaumnya si anak ini sendiri, Iya. dia juga tamu gitu ya. Dia semando. Dia Sumando. Nah, jadi akhirnya ketika umpamanya Mak, dia ada sesuatu gitu ya Mak ya dengan kaum si anak tadi di rumah ini, dia kembali ke rumah si ini, ke bakunya si anak tadi gitu ya, atau ke rumah induknya. Nah, kalaulah si anak ini juga jarang-jarang atau tidak begitu akrab dengan bakunya, kan bisa dibayangkan Mak betapa tekanan seorang ayah gitu ya, yang tidak bisa lagi Tidak dekat, punya tempat di mana-mana. tidak punya tempat di mana-mana dan tidak bisa dekat dengan anaknya. Tapi kalau dari awal sang anak tadi bisa berbagi gitu ya Mak ya. Mungkin di tempat sukunya sekian lama, nanti sudah waktu juga sekian lama di tempat bako dan itu dijalin terus gitu ya Mak ya. Iya. Ketika pun terjadi umpamanya sesuatu yang membuat ayah dan ibu ini berpisah gitu Mak ya. Iya. Dia masih bisa gitu loh mengobati kerinduan sang ayah. Nah, itu saya melihat perlu kita kita menjadikan juga sebuah renungan bersama, karena selama ini saya lihat banyak Mak ya umumnya gitu ya Mak ya. Iya. Baku itu hanya kenalnya ketika mau barale gitu ya. Jadi ada mungkin yang terabaikan. Nah, Begini Bang Adit, bagaimana relasi bako dan anak pisang itu bisa dijalin kalau hanya sekali-sekali saja itu maksud saya. anak pisang ini ke rumah bako. Sebenarnya adat mengatur, bahkan sebelum si anak pisang itu lahir, itu sudah diatur oleh adat agar si istri itu punya relasi yang hangat dengan bakonya. Kita pernah membahas tentang tradisi pai menjalang mintuo, Iya. mantan Betul. pabukoan. Itu adalah adat nantar adat yang mengaitkan ikatan emosional seorang menantu perempuan dengan keluarga suaminya. Iya. Agar relasi itu hangat, maka si istri ini harus punya jadwal tertentu mengunjungi Iya. calon bako anaknya, calon bako calon anaknya, Bakon, gitu ya. iya. Bako Anaknya belum lahir, tapi dia sudah harus menjalin hubungan dengan bako dari calon anaknya. Iya. Jadi kalau anaknya sudah lahir nanti, dia tinggal mengakrabkan saja lagi, karena dia sudah sering mengunjungi mintuo nyaman tanpa bukuan, menjelang mintuo baik sebelum Ramadan, di tengah Ramadan atau sudah hari raya. Itu kewajiban si istri. Ketika dia sudah punya anak, nah anak pisang ini tinggal dia bawa ke rumah bakonya. Iya. Dalam setiap adat non teradat itu. Ya. Nah inilah yang harus dijaga sehingga relasi yang Bung Adit harapkan tadi itu bisa hangat, bisa tetap terjalin. Kenapa? Adat sudah menentukan bahwa peran bako itu signifikan dan tidak bisa digantikan pada momen-momen tertentu. Tadi sudah kita bahas mulai dari lahir, turun mandi, khitan, khatam Quran, sampai menikah. Kalau bakonya tidak mengantar dia nikah, itu belum selesai adat. Secara adat ya Mak ya. Secara adat. Bahkan ketika dia meninggal, kalau belum datang kafan dari bako, mayat itu tidak boleh dipegang oleh siapapun. Iya. Jangan dikaca-kaca. Bako nanti boleh. Bako nanti boleh. Iya. Walaupun bako itu mungkin sudah punah segala macam, harus ada orang yang jadi bakonya, minimal orang kampung bakonya. Iya. Nah, ini relasi yang tanpa materi dari lahirnya seorang manusia Minangkabau sampai dia meninggal. Begitu Bung Adit. Iya, betul. Ya, kenapa ini saya sengaja lebih pertajam di sini, Mbak ya? Iya. Karena ada beberapa kali ketemu dengan seorang ibu gitu ya, Mbak ya. Seperti yang Mak bilang tadi. Ya sebegitu rindunya dengan cucunya yang hanya di rumah kaumnya kan. Nah, ini kan ketika kita urut-urut kenapa ya seperti ini ya? Ya karena seakan-akan terjadi pembedaan secara
kasat Tidak mata, adil. ya tidak fair, tidak apa. Terjadi pembedaan rasa gitu lah ya, Mak, ya, di si anak pisang tadi terhadap keluarga bakunya. Karena Iya. ya apakah memang itu alami kan ada atau ajaran lingkungan, saya nggak tahu juga ini, Mak, ya. Tapi yang jelas sedikit sekali waktu untuk itu, dan begitu rasa rindu seorang nenek tadi deh ya, saya bilang itu, Mak, ya. Karena saya sering tuh kakak teman saya itu di letaraga lonau isenu ini, Mak, ya. Iya, iya. Cucu seberangannya ndak, nah. Jadi ini perlu kita perhatian ke depan ini sebagai anak Minangkabau gitu, Mak, ya. Nah, kemudian, Mak, saya melihat, Mak, karena bako itu ada kaitan dengan nasab, gitu, Mak, ya. Betul. Kita ulang ya, kita menukilkan kembali atau saya kutip kembali statement Mak ini bahwa suku ke mama, nasab ke ayah. Iya. Nah, karena baku ada hubungan nasab, dan sementara peran baku pada event-event penting dalam kehidupan seorang anak itu begitu nyata di Minangkabau. Iya. Akhirnya saya berpikir begini, Mak, jangan-jangan ini adalah representatif dari Islam Sangat. untuk Minangkabau. Iya. Kenapa? Karena Minangkabau menggariskan keturunan anak itu dari kaumnya. Iya. Nah, sementara Islam adalah bagian dari Minangkabau atau agama Minangkabau. Sementara Islam menggariskan nasab keturunan itu dari ayah. Iya. Nah, jangan-jangan saya mau melihat dulu itu, Pak, bahwa bako itu adalah representasi dari nilai-nilai Islam terhadap keturunan tersebut, Pak, untuk seorang anak. Nah, kalau itu memang kan seharusnya ada sebuah keseimbangan. Nah, gitu ya, Mak, ya. Oke, kita terima dulu, Mak. Ada telepon yang bergabung, Mak, ya. Silakan. Oke, kita pending pertanyaan saya tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, kenapa tidak tersambung? Oke, baik. Mungkin ada gangguan komunikasi ya. Silakan Anda beralih ke 08166 09240 ya. Jika tidak bisa tersambung di 812414 ya. Oke. Baik, Mak, kita kembali ke tadi, Mak. Nah, saya menduga nih, saya tidak mengklaim, Mak, ya. Saya menduga jangan-jangan posisi bako itu dihadirkan atau kearifan yang ini, Mak, ya, kita lihat lagi kearifan ya di Minangkabau itu untuk mempresentasikan Islam sesungguhnya, gimana, Mak? Sangat. Saya meyakini yang Bung Adit pikirkan itu memang itulah yang terjadi. Begini, kalau kita bicara Minangkabau, kita akan kehilangan bako. Maaf, Mak, kita Kalau kita hanya bicara Minangkabau dalam arti adat, ya. arti aturan adat, konstitusi adat, kita akan kehilangan bako. Kenapa? Karena tidak ada relasi adat kepada bako itu secara materi sako dan pusako. Iya. Sako adalah gelar adat, jabatan adat, fungsi kepemimpinan, fungsi kekeluargaan. Kemudian pusako adalah materi-materi yang akan menjaga keberlanjutan kaum, keberlanjutan suku. Nah, anak pisang tidak punya tempat di sana dalam sako dan pusako. Nah, bagaimana Minangkabau memberi peran kepada Islam dengan kehadiran bako, maka anak pisang itu tadi menjadi sangat kuat posisinya dalam relasi kedua belah pihak itu. Tanpa ada, ini kan cancang duo sagaragai ya, Islam dan adat. Nah, bako dan anak pisang inilah yang menghadirkan posisi Islam dalam adat Minangkabau. Sebab kalau dalam aturan saku dan pusako, Islam tidak terlibat. Tapi dalam aturan anak pisang dan bako, justru di sana terlihat Islam lah yang dimunculkan. Nasab anak itu menjadi eksis, menjadi nyata. Tidak akan diselenggarakan mayat seseorang kalau bakonya belum datang. Kenapa? Karena bapak itu pada seorang mayat punya kemenakan, punya relasi, punya darah di sana. Nah, inilah representasi Islam, bako dan anak pisang ini
Bako itu adalah relasi antara Islam dengan adat Minangkabau. Karena bako itu tidak dapat sako, tidak dapat harta pusako. Iya. Anak pisang itu tidak dapat harta pusako, tidak dapat sako. Ada satu saat misalnya seorang laki-laki akan menikah. Nah, di sana ada pembelian sako, gelar orang akan menikah. Di sanalah kadang-kadang adat ini memberi wadah agar anak pisang ini juga dapat sako dari kaum bakonya. Dikasihlah gala dari bako misalnya begitu. Ketika akan memberi gelar seorang yang akan menikah, itu mama dan bapak akan berunding. Ko si Buyuang lah ke menikah ko mak ketik bernama gadang bagala gala meminta ke mama. Mama akan menawarkan, lo gala kita kok, Sultan Mengkuto, Sultan Maruhun. Tapi seorang mama akan menawarkan kepada pihak bakonya, dari bako ba aku, ada orang kaliagiah kan nak pisang. Biasanya begitu. Jadi di antara anak pisang itu akan diberi gelar oleh bakonya. Nah, tapi gelar itu tidak boleh diturunkan. Gelar itu hanya pemberian satu kali. Kalau dia meninggal, dia kembali kepada suku dari bakonya. Nah, itulah cara adat menghargai posisi bako yang tidak dapat materi sama sekali, tidak dapat sako sama sekali. Begitu. Dan itu memang aturan adatnya seperti itu ya, Mak ya? Iya. Boleh seperti itu ya? Iya, dan itu tawaran dari mama kepada bako. Nanti diserahkan kepada laki-laki yang akan menikah ini. Nah, ini ada gelar dari mama, ini ada gelar dari bako atau dari bapak. Mau dipakai yang mana silakan. Nah, berarti memang seharmonis itu sesungguhnya Minangkabau masalah ini, Mak ya. Antara anak pisang dan bako dan anak pisang itu, Mak ya. Antara begitu keluarga kaum dengan keluarga pihak ayah, itu, Mak ya, atau bako, keluarga bako. Antara kita di kaum kita. Sebegitu harmonisnya ternyata gitu ya. Begitu hangatnya. Nah, jadi saya jadi berpikir ada apa ketika belakangan ya, Mak ya, kita perhatikan itu seakan-akan si anak hanya berada pada kaumnya dan hanya tanda kutip ya lebih banyak menghabiskan hidupnya bersama kaumnya gitu ya, dan hanya berkata itu bako saya gitu ya, Pak ya. Iya, karena perintah-perintah adat antar adat itu banyak yang terabaikan. Ya. Dulu saya masih ingat waktu kecil-kecil itu, bapak saya selalu membawa kami hari pertama Lebaran, hari raya Idul Fitri. Kalau di Indonesia kan Idul Fitri yang besar. Iya, betul. Hari pertama Lebaran itu sesudah salat Idul Fitri, itu kami ke rumah bako dulu. Itu seluruh anak pisang berkumpul di rumah bako. Iya. Habis salat Idul Fitri. Itu sekitar tahun 1950 sampai 1960-70 itu masih berlangsung di setiap negari. Jadi kunjungan pertama hari raya Idul Fitri itu ke rumah bako. Dan bako itu sudah tahu ini anak pisang kami akan datang ini sekian orang, dia sudah siapkan hidangan khusus untuk anak pisangnya. Ya, kunjungan sekali setahun. Kerinduan seorang nenek hanya terobati sekali setahun pada hari raya Idul Fitri. Dan itu hari ini sepertinya mulai apa ya, Maya? Mulai luntur. Oke, jadi wajar aja akhirnya ada juga anak-anak generasi hari ini yang apa itu bako anak pisang juga sudah kabur nih, Maya. Sudah kabur. Gitu. Iya, jadi seorang nenek yang rindu kepada cucunya dalam kaumnya, cucunya di rumah orang, waktu itu memang diimbangi dengan kunjungan hari raya Idul Fitri atau Lebaran itu. Nah, sekarang itu yang sedikit abai atau bahkan sudah habis lah kira-kira. Ada juga yang masih begitu. Di antara kami masih ada yang mengunjungi bako walaupun sudah gaek-gaek begini. Iya.
Baik. Ya. Ada yang ingin bergabung, Mak? Kita coba terima, Mak, ya. Di 08166 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rizal Koto. Silakan, Pak. Iya. Kalau ini Bapak tanya ke Mama bukan ke Apa ya. Ya sama makmu. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Rizal. Ya. Cari to Mama jadi menarik orang. Datakan pengalaman namu yo, Mas. Iya. Kalau hari raya itu saya ke rumah nenek dia ya. Iya. Jadi kalau nenek itu maju fitih belanja 2 kali lipat buat nak cucu nanti kan di rumah. Iya. Betul. Makanya moga cinta di Pak Rizal kadang muncul kecemburuan. Iya. Aduh, tenggonya ada anak cucu nanti tampaknya tu gak cemburu. Iya. Itu sebenarnya Mas kan menambah kasih sayang karena kasih sayang terlalu karena sangat Mas. Iya betul. Nah, sekali Mas. Di diri yang mau lalu ibu Mas. Anakmu Amo di tinggal kotornya pakai lo kotor belakang namu. Kalau itu nggak ada. Nyesangko koto ko namo sabuang namo ya Pak Rizal ya. Iya. Jadi yang mau kata nak kan. Awak nak bisa pakai kotor kecuali kamu makan apa boleh. Iya. Awak suku lain. Pakailah suku amma. Suku amma mungkin dan benar tu bagus. Hanya suku awak juga. Kalau hal itu bagus jadi sana itu mah. Istilahnya anak pisang memakai nama suku bako ya. Iya. Kalau saku boleh tadi Mak ya. Iya. Kalau gala boleh. Kalau kalau suku ya itu menarik itu. Oke ya. Karena memang ada beberapa nama orang kan Mak di belakang itu nama suku dan itu seakan-akan dah jadi trademark lagi nih Mak. Apa pun boleh dia tu Pak. Oke. Baik Pak Rizal. Oke Mak, terima kasih Mak. Ya Pak Rizal. Ya Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama Pak Rizal ini kayak Mak ya. Jadi memang ada fenomena kasustik ya Mak ya. Memang benar Mak. Jadi saya pernah juga ketemu hal seperti ini rasanya gitu. Dia awalnya ketika namanya dikasih nama ya satu suku lah kita nggak sebutkan sukunya Mak ya. Terus pada akhirnya saya tanya, ini benar? Oh, nah ini suku ya saya gitu ya. Namanya belakang. Jadi gimana ini Pak? Kalau seperti ini sekarang Pak? Iya, saya mohon maaf. Saya harus jujur dalam hal ini. Pemakaian suku di belakang nama itu kita tiru-tiruan dengan suku lain. Dari suku Tapanuli misalnya, Saiful Harahap, bangga dia Saiful Harahap. Atau Aditya Hadwarman Guci, bangga dia dengan suku marganya. Tapi Minangkabau punya sesuatu agar suku itu tidak terganggu marwahnya. Begini Bung Adit, selama suku itu nama suku itu dipakai oleh orang baik tidak masalah. Saiful Koto itu tidak masalah dipakai selama Saiful ini baik-baik saja. Tapi kalau satu saat ada seorang Saiful yang memakai nama suku di belakang namanya, tapi tiba-tiba dia jadi koruptor. Siapa koruptor itu? Saiful Koto. Siapa maling itu? Saiful Koto. Siapa pembunuh itu? Saiful Koto. Sukunya jadi rusak. Maka Minangkabau memberi jalan yang lebih elegan. Setiap orang itu kalau sudah besar diberi gelar. Bukan nama suku ini ya. Bukan sukunya. Gelar itu juga membawa identitas suku. Kalau Mangkudun itu punya orang Tanjung, punya orang Koto. Oh Saiful Tengku Mangkudun, orang Kotonya cuma. Kira-kira begitu. Jadi kalaupun nanti seorang Saiful Tengku Mangkudun itu kedapatan melakukan kegiatan cemar, tidak langsung ke sukunya kena tidak langsung sukunya yang kena. Tapi kalau Saiful Koto yang kedapatan mencuri, seluruh Koto tercemar. Jadi ini tiru-tiruan
tiru-tiruan. Adat apa sih nama? Adat sepanjang jalan. Ya, adat apa? Adat Basemba namanya itu, Basemba punya orang. Ya, rumput tetangga terlihat lebih indah. Jadi kepada cucu saya tolong diingatkan Pak apa tadi? Pak Rizal. Pak Rizal, janganlah memakai gelar suku, nama suku di belakang nama, baik itu suku bapak atau suku ibu, itu bukan kebiasaan kita, bukan adat kita, bukan adat yang teradat. Nantilah kalau sudah besar kamu diberi gelar. Nah, yang perempuan bagaimana? Perempuan diberi nama suku di belakangnya. Saya mohon maaf, tidak ada nama suku di belakang perempuan. Kenapa? Dia kemenakan dari seorang penghulu. Dia pemilik kekayaan pusako. Sako itu dalam aluang buniannya. Jadi janganlah misalnya namanya Sonya Caniago, jangan. Karena suatu saat kalau Sonya itu dianggap mengganggu ketertiban umum, yang rusak bukan hanya Sonya, tapi seluruh suku Caniago jadi rusak. Namanya Gina Piliang. Selagi Gina itu berbuat baik, iya nama Piliang baik. Tapi kalau satu saat dia tergelincir pada hal yang negatif, seluruh suku Piliang akan rusak namanya. Jadi tidak ada dalam adat Minangkabau itu memakai suku di belakang nama. Saya tidak setuju itu. Itu adat Basemba, adat dapek di jalan. Ya. Kalau mau dapat gelar, ada gelar adat. Ketek bernama gadang bagala, nanti akan menikah diberi gelar. Perempuan ada gelarnya, ada. Mau diberi gelar apapun, putih sundui basundui ada gelar untuk perempuan. Orang kayu banyak, Salaweh Nagari. Putih itu Salaweh Nagari. Mau diberi gelar silakan. Tentu Anda punya kualitas tertentu dulu untuk mendapat gelar adat. Tapi janganlah memakai nama suku di belakang nama kita. Ketika itu dipakai nanti kita malah mencemari. Konsekuensinya nih bahaya Mak ya. Konsekuensinya berbahaya. Baik. Dan itu bukan adat Minangkabau. Itu Bukan adat Minangkabau. Basemba. Adat Semba di jalan. Tolong sampaikan kepada cucu saya sayang kepada dia, jangan dipakai suku bapak atau suku ibu di belakang nama, karena itu bukan adat Minangkabau. Baik. Begitu. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali perbincangan kita pagi ini tentang bako dan nak pisang. Dan pada akhirnya ternyata sedekat-dekatnya bako, ya, atau kita serapatnya kita dengan suku, dengan kaum, ya, nah, jangan pakailah nama suku, gitu ya, main belakang nama. Kalau mau bergelar nanti minta kepada mama. Iya. Boleh, laki-laki ada gelar, perempuan ada gelar, boleh. Oke, Minta baik. kepada mama. Baik Pak, teman terasa sudah pukul 10 lewat 2 menit. Ya, perbincangan kita menarik sekali dan mudah-mudahan kita akan selanjut di pekan-pekan mendatang dengan perbincangan yang lebih menarik lagi Mbak ya, tentang Keminangkabauan tentunya. Baik, dan saudara pendengar, sampai di sini dulu acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan lokal dalam bako ya dan anak pisang di Minangkabau. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat. Dunsana Pandanga, pemerintah pusat mengucurkan dana 120 miliar rupiah untuk optimasi lahan pertanian di Sumatera Barat. Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Ferdinand Asmin, mengatakan pada tahun ini pemerintah pusat mengucurkan anggaran untuk untuk optimasi lahan di Sumbar seluas 20.000 hektar. Ferdinand menjelaskan, salah satu faktor yang membuat Sumatera Barat mendapatkan alokasi optimasi lahan karena masih cukup luasnya lahan sawah tak ada hujan, sehingga perlu untuk membantu petani mendapatkan kebutuhan air. Saat ini terdapat 20.000 hektar sawah tak ada hujan di Sumatera Barat. Optimasi lahan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi persoalan lahan untuk memproduksi padi. Ferdinand menyebutkan anggaran optimasi digunakan untuk memperbaiki irigasi sawah, menyiapkan bantuan pompa air. Dengan demikian dapat meningkatkan indeks pertanaman. Sebab selama ini kondisi sawah tak ada hujan hanya bisa digarap 1 kali per tahunnya. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.
Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Pandai baminya air, licin juo tampak dek urang. Alah takadi kamadan diri maoi. Jiko dietong buruak disabui, pasangan laki dia tek kudu bare. Nanden tangguangkan jika den sabui kayonyo urang bapinggan ameh bacawan perak bacawan perak bakat suata baba kero galang batin diam kacau gadi tarali nyogani ko irai kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jomba gadan dan bakacipu rasa yang panah lah deang padang denai sapantun coba pehek usui musim pabilo kasalasanyo hari lasanjong lubu adikaru urang panjalo pasangan laki dia tekut bare coringan nelo juo maoi hari kahari nanden tangguangkan urang
nan sadang dilawi basah Jombang gadang dan bakat cipuang rasa yang panang lah deang padangan denai sapantun coba peh kusui musim pabilo kasalah sayo panang salah sai harilah sanjong lubu adikaru urang pangkala denai sabantu coba peh kusui musim pabilo kasalah sayo banang salah sai harilah sanjong lubu adikaru urang panjang